Kalau watuk iso diobati, nanging watak ora iso diwiratati. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Nama Yesus tiada bandingannya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom teman-teman dari GPS Haleluya Palur. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah sore hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kami semua. Haleluya. Tuhan Yesus Allah kami di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami akan muji dan muliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami. Kami berdoa untuk para pelayan. Berkatilah ya Bapa. Terlebih pemimpin pujian, Bapa, urapi dengan roh pujian. Persatukan dengan pemain musik bisa menjadi dupa yang harum dalam-Mu Tuhan. Bapa, urapi juga pembawa firman-Mu Tuhan. Urapi dengan roh-Mu yang kudus. Berkati kami semua, ibadah kami mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita hidup sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Hanya Dialah kebanggaan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, tubuh jiwa roh kita. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan nama-Nya. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup
Biarlah sukacita yang daripadamu senantiasa ada buat kami. Sehingga saat ini kami boleh Tuhan menikmati pujian penyembahan kami. Dan kami boleh senantiasa bersyukur memiliki Allah Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Haleluya. Bandingannya Tuhan di dalam dunia ini. Hanya Dialah satu-satunya Allah menjadikan kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan.
Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Nama Yesus tiada bandingannya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tanpa Tuhan, kita adalah sesuatu yang tidak berguna. Tetapi dengan Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya penolong kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Ku tak takut, ku tak bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan,
dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari setelah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita akan satukan hati, kita akan siapkan hati, kita akan berdoa agar firman Tuhan tumbuh di dalam hati kita. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan pada kami untuk mengikuti ibadah online. Biar Tuhan, walaupun kami berada di ibadah online, tetapi firman-Mu tetap luar biasa. Firman-Mu tetap berharga bagi kami. Roh Kudus saat ini turun di tengah-tengah kami, akan menerjemahkan ayat demi ayat yang akan kami nikmati pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya awali dengan pepatah Jawa yang mengatakan, kalau watuk iso diobati, nanging watak ora iso diwiratati. Apa artinya? Terjemahan bebasnya demikian. Kalau batuk itu masih bisa diobati. Tetapi kalau watak, sifat seseorang, siapa yang mampu mengubahnya? Sudah menjadi sifatnya, sudah menjadi wataknya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengubahkannya. Nah, benarkah demikian? Mari kita pelajari dari Alkitab, dari seorang tokoh yang berubah 180 derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar ternyata Allah itu tetap bisa mengubah watak seseorang. Karena dia penciptanya, dia mampu. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mendoakan orang-orang kok tidak segera berubah, laporkan aja pada Allah. Dia sang pencipta yang mampu mengubah sifat-sifat seseorang. Hari ini kita akan belajar dari bagian karena Selasa depan kita masih akan lanjutkan hidup yang diubahkan. Kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, cerita ini cerita dari tokoh muda yang memiliki kepandaian yang luar biasa. Dia lulusan sekolah teologi di bawah bimbingan guru besar Gamaliel. Gamaliel itu seorang yang tersohor, orang yang sangat dihormati. Seorang pemuda yang memeluk agama Yahudi dengan sangat rapi dan sangat ketat. Filipi 3 ayat 5 dan ayat 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan,
aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saulus namanya. Saulus ini orang Yahudi asli. Disunat sesuai dengan tradisi, lalu juga dia adalah tokoh penganut agama yang sangat ketat, mentaati hukum Taurat tanpa bercacat. Nah, dengan kata lain, Saulus ini secara agama dia memiliki keagamaan yang sangat tinggi. Dia memiliki ilmu yang sangat tinggi karena sekolah dari teologi. Dia memiliki pengetahuan yang sangat luas karena dia adalah tokoh Farisi. Tetapi kalau dilihat sifatnya, kalau dilihat dari wataknya, dia adalah orang jahat. Tentu kita berpikir, kok bisa orang yang katanya beragama, kok justru kegiatannya menangkap orang, menganiaya, membunuh. Nah, kalau kita melihat hal ini, banyak orang yang ngomong beragama, orang yang ngomong setia pada gereja, orang yang ngomong rajin beribadah, orang yang ngomong pinter membaca Alkitab dengan mengartikannya, tetapi sifatnya masih sifat yang lama. Sifatnya sifat yang jahat. Sifatnya sifat suka menipu dan seterusnya. Jangan kaget. Ya, jangan kaget. Kenapa demikian? Karena hidupnya belum diubahkan. Dia hanya sekedar mempelajari agama, hidupnya belum diubahkan. Padahal agama itu mengajar seseorang untuk menjadi baik. Mengajar seseorang untuk kenal dengan Tuhan. Mengajar seseorang untuk memiliki karakter yang luar biasa. Tetapi pada kenyataan seorang yang namanya Saulus ini orang yang sangat jahat. Dia minta kepada pemuka agama surat untuk menangkap orang-orang yang mengikuti Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 20, dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Nah, jadi yang namanya Saulus ini pada saat Stefanus dirajam batu, dia ikut, dia setuju, bahkan dia menjaga pakaian-pakaian orang yang merajam batu supaya pakaian itu tidak terpercik darah. Lalu Saulus minta surat untuk mengejar anak-anak Tuhan yang berada di Damsyik. Apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan membiarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikejar, dibantai, bahkan dibunuh? Mari kita ikuti Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tuhan menghadang niat jahat Saulus dan membuat Saulus
mematahkan niatnya. Yang tadinya akan menangkap dan sebagainya dipatahkan sudah. Nah, lalu Tuhan mulai menangkap Saulus. Watak Saulus harus diubah terlebih dahulu. Dengan cara Saulus dibuat buta. Dan dalam kebutaannya itu Tuhan menegur Saulus dengan perkataan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus tanya, siapa engkau Tuhan? Apa artinya ini? Apa artinya? Saulus adalah orang yang beragama. Bahkan orang dari kelompok Farisi sangat kuat memegang adat istiadat dan tidak pernah lowong dalam ibadah. Hafal kitab Taurat. Namun dia tidak mengenal Tuhan. Dia tanya, siapa engkau Tuhan? Nah, banyak orang Kristen yang modelnya seperti ini. Ya, banyak orang Kristen yang terus-menerus memiliki keaktifan hafal Alkitab, lalu dia kelihatannya menjadi orang baik, dia beragama dan sebagainya. Tetapi dia tidak kenal Tuhan. Dia baru tahu Tuhan, tetapi tidak kenal Tuhan. Apalah artinya? Ya. Apalah artinya orang yang tahu Tuhan dan tidak kenal dengan Tuhan. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati jemaat. Jangan sekedar kenal Tuhan, tetapi jemaat harus mengerti siapa Tuhan kita itu. Orang-orang yang hanya kenal Tuhan itu adalah orang-orang yang hanya sekedar mencari popularitas. Ditanya dari gereja mana, oh saya jemaat sana, oh saya jemaat situ, hebat ya. Ditanya, oh saya pelayan Tuhan, saya leader, saya singer, saya pemain musik, saya tokoh ini, tokoh itu. Tetapi dia belum mengenal Tuhan, bahkan belum dikenal Tuhan. Maka kalau ingin berubah, kalau ingin sifatnya diubahkan oleh Tuhan, cari Tuhan sampai ketemu. Ya, bukan hanya sekedar kenal selesai, cari Tuhan supaya ketemu. Dengan apa mencari Tuhan? Dengan mendengar didikan Tuhan. Tuhan mendidik kita dengan buku penuntunnya, yaitu Alkitab. Lalu kita harus taati perintah-perintahnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Saulus yang dalam keadaan buta, sekarang diperintah oleh Tuhan, bangun kamu Saulus. Lalu pergilah ke kota. Nah, jadi Saulus tidak dapat berjalan dengan kekuatan sendiri. Saulus yang tadinya mengandalkan pikirannya, Saulus yang tadinya mengandalkan kehebatannya, sekarang mulai mendengar suara Tuhan. Dan kalau kamu tidak melakukan, kamu ya akan buta terus. Kalau kamu tidak melakukan, ya kamu akan tidak akan mengenal Tuhan. Maka Rasul Paulus walaupun dengan terpaksa, dia bangun. Dia mulai pergi ke dalam kota. Lalu dia mulai mendengar suara Tuhan. Nah, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi Tuhan tidak memberitahukan terlebih dahulu dari tempat ini kamu harus berbuat ini, berbuat itu, berbuat dan enggak. Tuhan melatih kepasrahan hidup. Abraham diperintahkan oleh Tuhan, tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan sanak familimu, tinggalkan kota yang membuat kamu terkenal, kota Ur Kasdim.
Lalu ikutlah aku pergi ke satu tempat yang nanti akan aku tunjukkan kepadamu. Bukan sekarang. Bukan dikatakan, hei Zakaria, sekarang kamu pergilah ke Jakarta. Enggak. Nanti. Artinya apa? Ketergantungan kita pada Tuhan harus kita latih. Pendengaran pada Tuhan harus kita dengar lebih tajam lagi. Nah, jadi Tuhan melatih orang-orang pilihannya. Tuhan melatih orang-orang yang kepingin sifatnya berubah. Melatih telinga dan mulai berjalan mentaati apa yang diperintahkannya. Inilah cara Tuhan membentuk dan menumbuhkan iman kita. Iman kita tidak akan berfungsi, jangankan berfungsi, tumbuh saja tidak, kalau tidak mengikuti latihan-latihan dari Tuhan. Jadi andai kata Saulus tidak mau mempercayai dengan apa yang didengarnya, maka Saulus tidak akan menjadi tokoh hebat dalam Alkitab. Maka Saulus tidak akan menjadi rasulnya Tuhan yang luar biasa. Nah, karena dia berani meninggalkan akal pikirannya, apa yang dirancangkannya, lalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan keberadaannya pada Tuhan, maka Tuhan mengatakan, pergilah kamu ke dalam kota dan nanti aku akan tunjukkan kepadamu. Sekali lagi, yang namanya Nuh percaya dengan perintah Tuhan untuk membuat bahtera. Karena Nuh percaya lalu melakukan membuat bahtera, maka selamatlah 8 orang menjadi generasi baru. Dan banyak tokoh, Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab, kepengen jadi orang-orang yang menikmati anugerah Tuhan, belajarlah untuk taat pada apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi Yesus mengajar para muridnya untuk berbicara kepada mereka yang hadir. 5.000 orang loh Bapak Ibu, tidak sedikit, 5.000 orang. Lalu muridnya disebar dan muridnya disuruh mengatakan bahwa kamu harus kumpul, ya, kamu harus kumpul. Ayo yang teratur. Dan anehnya apa yang diperintahkan murid itu dituruti, ditaati dan ditaati. Setelah mereka memiliki barisan gerombolan yang memiliki jumlah tertentu yang sudah diatur sesuai dengan perintah murid, lalu Tuhan menengadah ke langit. 5 roti dan 2 ikan didoakan. Apa yang terjadi? 5.000 orang yang makan. Apa yang terjadi? Sisa 12 keranjang. Kenapa 12 keranjang? 12 keranjang itu untuk para muridnya. Untuk para pelayan Tuhan yang dipilih. Hati-hati, jangan tolak pilihan Tuhan. Kalau kita menolak pilihan Tuhan, kita menolak apa yang dikatakan Tuhan, jadi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Nah, jadi bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan saudara? Jika ingin memiliki hidup yang diubahkan, gunakan telinga untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan lakukanlah perintahnya. Tentang hasil, itu urusan Tuhan. Bukan saya, bukan kita yang ngurus, tetapi hasil itu urusan Tuhan. Dan selama Tuhan perintahkan, hasil pasti luar biasa. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kok Allah yang baik,
Engkau Allah yang memberkati kami. Kami ingin menjadi hidup yang diubahkan Tuhan. Hidup yang tadinya tidak berguna bagi Engkau, menjadi berguna bagi Engkau. Dan sesudah berguna bagi Engkau, kami mempertahankan supaya sampai titik akhir, sampai garis finish. Aku tetap setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah kita, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan ini terdiri dari 1B, 5M. Yang pertama adalah berdoa. Jangan lupa berdoa. Lalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Kalau kita taat disiplin dengan itu, niscaya kita bangsa Indonesia mampu untuk mematahkan COVID-19. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, peserta ibadah online tolong, sekali lagi, peserta ibadah online tolong like, ya, like, dan bila jadi berkat, share, dan juga komen di kolom komen agar pelayanan lebih maju. Berdoa untuk ibadah online agar terus berjalan. Berdoa untuk kru agar kru tetap sehat dan setia dalam melayani. Berdoa untuk alat-alat agar alat-alat awet, Bapak Ibu, karena dibawa ke sana kemari dan alat-alatnya ini sebagian besar dari plastik, gampang untuk pecah, maka tolong doakan. Nah, supaya alat-alat awet. Nah, mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan syafaat. Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Sudah berpuluh tahun Tuhan kami tinggal di bangsa ini. Sungguh kami menikmati sukacita damai sejahtera di dalam bangsa ini. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan bila saat ini terjadi banyak hal pada bangsa kami, baik bencana alam Tuhan, wabah COVID-19, maupun bencana-bencana yang lain, kami tahu Tuhan, ini semua adalah rencana-Mu untuk kebaikan kami semua. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang dapat menyelesaikan segala permasalahan ini Tuhan. Dan lewat permasalahan ini Tuhan, kami semakin sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang patut kami sembah, kami puji Tuhan. Terima kasih, dan biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang senantiasa Tuhan mengayomi masyarakat Tuhan. Terima kasih, kami percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, sampai RT RW, serta legislatif Tuhan. Berkati mereka, dan biarlah mereka bekerja dengan takut akan Engkau, dan mereka bekerja dengan hikmat dari surga untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan sekali lagi kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah beri kesembuhan kepada saudara-saudara kami, dan saat ini mereka sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Suheni, untuk Pak Paulus Sugito, untuk Ibu Sriono, untuk Pak Budi, untuk Lili, dan juga Pak Bogo. Tolong Tuhan, sempurnakan kesembuhannya agar mereka cepat sembuh dan bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang masih sakit. Tolong Tuhan Kau jamah dengan bilur-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Bambang dan Ibu Ratmi yang sakit lututnya. Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Pak Sarjono yang stroke, Ibu Salami yang migrain, Bu Wagini yang badannya lemes,
Weli yang asam lambungnya dan ginjalnya kurang beres. Pada saat kami berdoa, tanganmu kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Happy, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Bude Marto, dan Mbah Darto. Jamah imannya Tuhan. Dengan jamahan iman maka mereka tumbuh imannya dan menikmati kekuatan daripadamu. Terima kasih Bapa, kau telah sembuhkan mereka, kau telah beri kekuatan pada mereka, kau telah berikan berkat pada mereka. Terima kasih. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, berkat-Mu kau nyatakan. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.